sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah. Seperti ini contohnya. Ini adalah variabel Y, variabel line accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Kalian nanti siapkan struktur tabel seperti ini agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lain. Di sini variabel X1 saya adalah CI atau continuous improvement. Ya guys, siapkan seperti ini. Ini juga nanti akan kita copy paste ke program SPSS. Seperti ini ya bentuknya ya. Tabulasi data dengan struktur tabel Excel seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Ini variabel X2 saya, value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel-variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama dengan scorecard. Ini variabel X3 saya, dan terakhir variabel X4 saya, just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel yang lainnya. Seperti ini struktur tabel yang nantinya akan membantu kita untuk mempercepat proses copy paste ke kolom yang ada di SPSS. Lalu kemudian kita juga bisa membuat struktur tabel gabungan ya. Fungsinya di sini untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan copy paste ke tabel yang ada di SPSS nanti, karena ini berisi semua data gabungan dari semua variabel kita teliti. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste satu-satu variabel, tapi bisa langsung secara keseluruhan sekali kerja. Nah, seperti ini bentuknya ya, untuk tabel gabungan dari ke semua variabel yang kita akan olah datanya pada program SPSS. Oke guys, ya jadi lebih banyak ya dibanding per variabel, tapi ini mungkin lebih efisien dan efektif kalau saya melakukan hal ini tidak satu-satu. Jadi saya buat dulu untuk tabel secara keseluruhan, saya siapkan program SPSS-nya, lalu saya copy paste sehingga prosesnya bisa langsung selesai. Oke guys, selanjutnya kita buka program SPSS. Oke guys, perlu kita ketahui uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner, karena hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada bagian variabel view di program SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel yang kita teliti yang ada di program Excel ini. Contohnya, di sini ada variabel line accounting 1, maksudnya di sini adalah indikator dari variabel line accounting. Satu variabel terdiri dari 8 indikator. Ini tergantung variabelnya ya guys, tidak harus 8, jadi sesuai dengan variabel yang diteliti saja. Nah, kita masukkan indikator-indikator ini ke dalam program SPSS ya. Kita ketik saja setiap nama indikator dan variabel yang kita pilih. Contoh tadi line accounting ada 8 indikator, nanti kita buat di sini LA1 sampai LA8. Perlu diperhatikan di sini measure-nya dalam posisi scale ya guys. Lalu lakukan hal yang sama untuk
indikator yang lainnya guys. Ini L2, jangan lupa measure-nya dalam posisi scale. Lanjutkan seterusnya untuk keseluruhan indikator variabel. Di sini jumlah indikator tergantung dari representasi variabel ya guys. Tidak semua variabel jumlah indikatornya 8, tergantung dari penjabaran deskripsi variabel tersebut. Apakah 5 indikator sudah cukup menggambarkan deskripsi variabel tersebut atau memang bisa lebih. Sifatnya tergantung dari konsep teori fungsi variabel tersebut. Posisi measure-nya dan lupa scale. Begitu juga untuk variabel yang lainnya ya guys. Ini indikator dari variabel X2 saya. Saya buat struktur tabel di SPSS-nya sama persis dengan indikator variabel X1 sebelumnya yang sudah saya buat. Saya susun dulu tiap-tiap indikator. Ini sama pula ada 8 indikator. Lalu measure-nya dalam posisi scale semuanya klik 2 kali saja guys, dia langsung otomatis. Lakukan kembali untuk variabel berikutnya guys dengan cara yang sama. Jangan lupa measure-nya dalam posisi scale. Your attention is passenger from London on flight number IG6540245. Please board the drop for D7. Thank you. Kemudian selesai kita menginput keseluruhan indikator dari variabel yang kita teliti, kita rubah pada kolom desimal ini menjadi 0.
lakukan hal yang sama untuk keseluruhan indikator variabel yang akan kita teliti. Ya, sampai salah guys ya. Ini dalam posisi 0 semuanya. Setelah selesai semuanya, follow decimal kita nolkan, kita masuk ke data view. Pada bagian data view ini akan muncul indikator yang tadi sudah kita input dalam bagian variabel view. Ribu atau 5.000? 57 cuma sebulan 1.000 lah ya. Sebenarnya enak kalau di Buana dia 9.000, tapi emang uang gedungnya. Kemudian kita copy paste data dari indikator setiap variabel yang kita buat dalam sheet gabungan. Kita copy datanya saja, karena nanti yang akan kita olah adalah data ini guys. Oke, copy semua, di paste ke data view SPSS yang sudah kita siapkan. Oke guys, nah maka akan muncul seperti ini, persis seperti data gabungan yang ada di Excel. Ini maksud saya menganjurkan agar kita membuat data gabungan dalam format Excel terlebih dahulu, agar memudahkan kerja kita ketika nanti melakukan proses uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas dengan data yang bersumber dari indikator setiap variabel yang akan kita teliti. Seperti ini guys bentuknya. Setelah itu kita sudah bisa melakukan proses uji instrumen yang pertama, yaitu uji validitas. Klik analyze, lalu pilih scale, dan kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh di sini variabel LA, read counting. Kita
kita melakukan uji validitas ke semua indikator variabel. Di sini saya hanya menyontohkan yang variabel LA saja, karena pada dasarnya cara yang sama dilakukan untuk indikator-indikator variabel yang lain. Oke, sudah masuk ke dalam kolom item, kotak item, sudah masuk. Dan pastikan pada bagian menu model dalam kondisi alpha. Lalu klik statistik, maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Pada kolom deskriptif for centang diberikan tanda centang. Perhatikan pada bagian deskriptif for, di sini ada 3 kotak. Pastikan yang kita centang adalah pada bagian scale if item deleted. Lalu pada kolom inter item centang kotak correlation. Kemudian klik continue, lalu klik lagi OK. Maka akan keluar output seperti berikut ini. Nah guys, kita di sini cari tabel item total statistik untuk melihat hasil dari uji validitas, di mana kita tadi melakukan pengujian uji validitas pada indikator variabel LA, Lean Accounting. Variabel Lean Accounting memiliki 8 indikator. Jadi di sini kita lihat ya, nilai dari kolom corrected item total correlation ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Untuk mendapatkan nilai R tabel, kita harus menghitung dulu berapa degree of freedom dari sampel yang kita miliki. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurang 2. Berarti N di sini adalah jumlah sampel. Saya menggunakan 100 sampel. 100 dikurang 2 berarti didapatlah nilai DF-nya itu sebesar 98. Kemudian nanti dibandingkan dengan jumlah signifikansi yang digunakan. Saya menggunakan signifikansi sebesar 5%. Jadi nanti di sini di tabel R kalian lihat pada baris 98 kolom 5%, maka didapatlah nilai degree of freedom sebesar 0,197. Maka di sini kita bisa lihat apabila ada nilai butir pernyataan yang di bawah 0,197, maka butir pernyataan itu dikatakan tidak valid. Maksud tidak valid adalah bahwa butir pernyataan dianggap tidak bisa dijadikan alat ukur penelitian. Lalu kita bisa lakukan kembali pengukuran uji validitas untuk instrumen variabel yang lain. Kalau tadi adalah variabel Lean Accounting, kita lakukan hal dan cara yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Lakukan dengan cara yang sama, teman-teman semuanya. Ini intinya adalah setiap indikator semua variabel harus dikatakan valid. Tadi saya sudah jelaskan, valid ini artinya bahwa indikator-indikator tersebut apabila lolos dari uji validitas ini, maka indikator tersebut bisa dijadikan alat ukur untuk pengukuran variabel yang kita akan teliti. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian reliabilitas dengan cara yang sama seperti pengujian validitas. Pengujian reliabilitas di sini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekonsistenan dari jawaban yang didapatkan walaupun kuesionernya ini digunakan berkali-kali kepada responden yang berbeda.
Nah, di uji reliabilitas ini kita lihat tabel reliability statistik pada kolom Cronbach alpha. Di sini didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0,648. Nah, nanti nilai 0,648 ini kita bandingkan dengan nilai R tabel yang tadi ya guys, yang sebesar 0,197. Nah, asumsinya adalah nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,197 agar didapatkan kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Dan bisa kita lihat di sini nilai Cronbach alpha sebesar 0,648 yang itu artinya lebih besar dari 0,197. Oke guys, selesai uji reliabilitas. Bisa kita simpan atau tidak. Opsi ini tergantung kalian ya. Jika ingin simpan, klik yes. Jika tidak, klik no. Nah, itulah dia tadi proses pengujian reliabilitas. Kita lakukan untuk instrumen variabel yang lain dengan cara yang sama dan cara pembahasan yang sama. Sehingga kita bisa mengetahui tingkat kereliabilitasan dari masing-masing kuesioner yang kita gunakan sebagai alat ukur pengukuran variabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Iva Rosalia. Di video kali ini saya ingin menjelaskan proses grup database accurate, mulai dari membuat file kerja accurate sampai dengan input akun default mata uangnya. Database accurate merupakan tempat di mana data-data perusahaan yang Anda kelola disimpan pada komputer server. Dengan Anda membuat database, maka Anda perlu menyiapkan master data yang bisa diimpor dari Excel ke Accurate, seperti akun, item inventory, list vendor, list supplier, dan fixed asset. Untuk membuat database Accurate dengan mudah, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah saya bikin di video kali ini. Jangan lama-lama guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, kita lanjut untuk membuat file kerja accurate-nya itu seperti ini. Setelah accurate-nya udah kita klik, jadi muncul bagian awalnya itu seperti ini. Ada buat data perusahaan, buku data perusahaan, buku data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data sama data cadangan. Yang kita lakukan langkah pertama yaitu buat data perusahaan, kita klik. Setelah itu kita klik lokal, kita klik titik 3. Untuk penyimpanannya kita bebas di dokumen. File name-nya kita bikin PT Maju Jaya. Lalu kita klik, lalu oke. Setelah itu muncul daftar seperti ini, nama penggunanya supervisor, kata sandinya kita gunakan yang sama, supervisor. Lalu kita klik OK. Setelah muncul tampilan selamat datang di Accurate, kita pilih bahasa yang akan digunakan, yaitu klik Indonesia, lalu kita klik lanjut. Lalu persiapan mahir, kita klik lanjut. Setelah itu, kita klik di bagian namanya ini, kita buat rupiah. Nilai tukarnya 1, tipe nilai tukarnya 1 rupiah berbanding 1, negaranya Indonesia, simbolnya Rp.
Lalu kita klik lanjut. Setelah itu input informasi perusahaan, periode perusahaan, ketik nama perusahaan dan alamat. Ini nama perusahaan yang kita pakai tadi. Seperti ini, saya sudah bikin nama perusahaan PT Manjojaya, alamatnya. Lalu tanggal dimulainya ini kita bikin, ini anggap saja tanggal 30 bulan 5 2018. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu, ini diisi nomor seri fakturnya. Nomor seri fakturnya kita pakai 11.0000000. Maaf, kebanyakan. 1. Dan NPWP-nya juga diisi sesuai dengan soalnya ya, dan saya isi dengan seperti ini. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu, hapus semua akun default account-nya sampai nanti yang tersisa hanya tinggal satu akun yang tidak bisa dihapus, yaitu akun retain earning. Nah, jadi kita hapus aja. Cara menghapusnya, klik kanan pada mouse, lalu kita klik hapus. Oke. Lakukan langkah tersebut dengan akun yang sama, kecuali retain earning. Selanjutnya, lakukan impor daftar akun dengan melakukan klik di sini untuk impor dari berkas. Kita klik. Setelah itu, kita klik berkas. Kita rubah file of type-nya itu menjadi Excel. Seperti ini. Kita klik daftar akun. Terus open, lalu kita klik ambil data. Selanjutnya, hapus baris pertama pada data sumber, yaitu nomor akun, dengan cara klik kanan mouse. Pada barisan nomor akun, kita klik hapus.